Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen aset dan liabilitas atau yang biasa disebut dengan ALMA. Apa itu ALMA? ALMA merupakan suatu usaha untuk mengoptimalkan struktur neraca bank sedemikian rupa yang mana tujuannya adalah agar untuk memperoleh laba yang maksimal dan sekaligus membatasi risiko menjadi sekecil mungkin, khususnya risiko-risiko di luar kredit. Menurut Riyadi, asset liability management adalah proses planning, organizing, actuating, and controlling untuk mendapatkan penetapan kebijaksanaan di bidang pengelolaan. Kemudian, tujuan ALMA. Tujuan ALMA yaitu pendapatan atau laba yang maksimal, menjaga likuiditas yang memadai, membentuk cadangan-cadangan untuk berjaga-jaga dari hal-hal tertentu yang mungkin timbul, pertumbuhan yang wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit, dan menjaga dan memelihara dana masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank yang wajar. Kemudian, pentingnya ALMA. Pentingnya ALMA dalam mengelola aktiva pasifa. Manajemen bank harus melakukannya dengan cermat dan harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebab bisnis perbankan akan senantiasa dihadapkan pada resiko, baik itu yang diakibatkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Yang selanjutnya adalah penyempurnaan ALMA. Dalam penyempurnaan ALMA dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah struktur neraca bank, yang kedua adalah skema neraca bank secara sederhana, dan yang ketiga adalah tahap umum dan khusus. Kemudian ada faktor pendorong ALMA. Untuk faktor pendorong ALMA sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah deregulasi sektor perbankan di sebagian besar dunia, yang kedua adalah berkembangnya teori corporate finance, yang ketiga adalah tingkat persaingan yang semakin tinggi, dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar telah mendorong timbulnya teknik baru untuk meminimalkan resiko tingkat bunga. Kemudian ada juga faktor penghambat ALMA. Faktor penghambat ALMA yang pertama adalah kebijakan dan strategi manajemen bank, yang kedua validnya suku bunga dan nilai tukar, yang ketiga tingkat ketidakpastian yang semakin tinggi, kemudian ada kebijakan bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir adalah perubahan kondisi internasional yang mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional maupun lokal. Kemudian ada implementasi ALMA. Yang pertama adalah foreign exchange position, target and stop limit. Yang kedua ada buy currency and sell currency. Yang ketiga ada fund placement guidelines. Yang keempat menentukan target dan limit liquidity ratio maturity, gap target dan range. Yang selanjutnya adalah resiko-resiko dalam ALMA. Yang pertama adalah resiko di bidang kredit, resiko di bidang likuiditas, resiko di bidang kontingen, resiko di bidang tingkat suku bunga, dan resiko di bidang nilai tukar valuta asing. Kemudian ada kerangka proses ALMA. Yang pertama adalah ada penetapan kebijaksanaan dan strategi ALMA, ada tujuan atau arah bagi manajemen, ada pengumpulan data internal atau eksternal, ada analisis menuju alternatif strategi, ada manajemen likuiditas, ada manajemen gap, ada manajemen valuta asing, dan yang terakhir ada manajemen pricing. Kemudian fungsi-fungsi utama yang terdapat dalam ALMA. Yang pertama, manajemen likuiditas, yaitu kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan. Beberapa resiko yang mungkin timbul adalah resiko pendanaan atau yang biasa disebut dengan funding risk, dan yang kedua adalah resiko bunga atau biasa yang disebut dengan interest risk. Kemudian alat ukur likuiditas bank yang pertama untuk mengukur jangka pendek dipergunakan statutory requirement atau disebut giro wajib minimum atau GWM.
saldo giro pada Bank Indonesia atau kewajiban kepada pihak ketiga pada periode 2 minggu sebelumnya lebih dari 5%. Yang kedua ada basic surplus. Basic surplus merupakan pengukuran besarnya likuiditas suatu keadaan tertentu yang diukur dengan rumus basic surplus sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan pasiva lancar. Yang kedua, untuk mengukur likuiditas pada jangka panjang dapat dipergunakan alat ukur antara lain. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Liquidity ratio sama dengan new purchase fund required dibagi dengan total funding requirement. Yang kedua adalah indeks likuiditas. Liquidity index sama dengan total weighted liabilities dibagi dengan weighted asset. Yang ketiga adalah loan to deposit ratio atau LDR. LDR merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan simpanan masyarakat yang mana dirumuskan sebagai berikut. LDR sama dengan pinjaman yang diberikan dibagi dengan dana masyarakat. Yang kedua ada manajemen gap. Upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan gap antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, yang mana meliputi kesenjangan dalam jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo, atau perpaduan antara ketiganya, atau kesenjangan tercampur. Atau upaya untuk mengatasi perbedaan antara aset yang sensitif terhadap bunga, atau rate sensitive assets, atau RSA, dan pasiva yang sensitif terhadap bunga, atau rate sensitive liabilities, atau RSL. Jadi untuk rumus GAP sendiri adalah GAP sama dengan RSA dikurangi dengan RSL. Kemudian ada tujuan GAP. Tujuan dari GAP yaitu yang pertama adalah menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar. Yang kedua, menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga. Kemudian mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas resiko tertentu, menunjang kebutuhan manajemen likuiditas, dan yang terakhir adalah mengelola resiko serendah mungkin. Yang ketiga adanya manajemen valuta asing. Manajemen valuta asing merupakan kegiatan membeli atau menjual mata uang suatu negara. Tindakan manajemen falas dapat berupa yang pertama, pengendalian kesenjangan mata uang asing. Yang kedua, pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar. Jenis-jenis resiko dari kegiatan falas yang pertama adalah resiko mata uang atau currency risk. Yang kedua adalah liquidity risk atau mismatch maturity, interest rate risk, dan credit risk. Tujuan proses pengelolaan falas yaitu yang pertama mengelola jumlah dan resiko falas keseluruhan dikaitkan dengan kesenjangan pada mata uang asing. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan falas bank dengan batas-batas resiko yang dapat diterima. Terus yang keempat adalah manajemen pricing, merupakan suatu kegiatan yang mana tujuannya adalah untuk menentukan tingkat suku bunga dari produk-produk yang ditawarkan bank. Yang mana bank itu di sisi aset maupun liabilitas tujuannya adalah untuk mendukung strategi dan teknik ALMA bank dalam mencapai tujuan-tujuan operasional lainnya dan mencapai tujuan penghasilan bank. Yang selanjutnya adalah komponen utama yang menjadi biaya dari suatu simpanan. Yang pertama adalah biaya cadangan wajib likuiditas, biaya pelayanan yang termasuk biaya personel dan biaya overhead, margin keuntungan termasuk target penghasilan dari sumber dana di pasar, suku bunga yang dibayarkan kepada deposan berkaitan dengan simpanannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.